Akibat kayu penyangga atap kropos dimakan rayap, sebuah bangunan ruang kelas di SDN Siwalan Kerto 4 ambruk pada bagian atapnya. Untungnya tidak ada korban jiwa akibat runtuhnya atap kelas itu. Ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Siwalan Kerto 4 di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jumat malam roboh pada bagian atapnya. Robohnya bangunan ini diduga akibat penyangga atap yang sudah kropos dimakan rayap. Selain itu, getaran tanah dari kereta api yang tak jauh dari lokasi sekolah tersebut menjadi penyebab lain robohnya bangunan kelas tersebut. Menurut Kepala Teknis Bina Pengembangan Sekolah, Suryanto, saat meninjau lokasi robohnya sekolah tersebut, mengatakan bahwa ruangan kelas itu telah dikosongkan sejak Desember 2010 karena telah terlihat sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Namun ketika akan dilakukan renovasi, terkendala akan direlokasinya sekolah tersebut. Sedangkan untuk peremajaan, sekolah ini terakhir kali direnovasi pada tahun 1996, namun menggunakan bahan material dari tempat lain atau bekas. Informasi yang saya terima dari petugas yang berjaga di sini, rehab ketika itu rehab ringan, itu menggunakan kayu dari tempat lain, bukan bahan. Kenyataannya pada bulan Agustus September ketika kami mengawali pemakaian ruang yang baru direhab, itu kami menemukan bahwa ruang ini sudah sangat membahayakan dan saat itu kami sudah perintahkan pada kepala sekolah untuk segera dikosongkan. Meski ambruk, pihak sekolah sama sekali tidak merasa khawatir. Karena ruang untuk kegiatan belajar mengajar kelas 1 dan 2 itu sudah tidak digunakan lagi. Dikosongkannya ruangan kelas tersebut karena perintah dari Dinas Pendidikan serta dari kecamatan. Ada kejadian ruang kelas yang runtuh, itu kami sudah mempersiapkan bahwa ruang kelas ujian tetap ada di ruang kelas atas. Kemudian untuk kelas-kelas yang lain, kelas 1 sampai kelas 5 itu kami buat masuk pagi dan siang. Jadi di sini tidak ada yang terkendala dalam hal pendidikan. Sedangkan ujian sekolah yang dilaksanakan mulai hari ini di sekolah tersebut yang juga sebagai salah satu aspek kelulusan juga dinyatakan tidak terganggu karena masih ada kelas lain yang bisa dipakai untuk ujian, sehingga dirinya tidak mengkhawatirkan akan terganggunya para siswa dalam mengerjakan soal ujian. Ya, suatu hal yang ironis pemirsa, di mana di kota Surabaya yang banyak sekali bermunculan mal-mal baru, justru sekolah ada yang masih ambruk juga. Bahkan menurut pengakuan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, bangunan Sekolah Dasar Siwalan Kerto ini memang tidak diperhatikan karena sekolah tersebut akan segera direlokasi terkait akan dibangunnya frontage road. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sahudi, Sekolah Dasar Siwalan Kerto ini memang tidak begitu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya masalah bangunannya. Karena sekolah tersebut segera direlokasi terkait akan dibangunnya frontage road.
Sehingga dengan kabar robohnya sekolah tersebut, Sahudi akan berkoordinasi dengan beberapa pihak apakah akan membangun ulang atau sekedar merapikan. Itu kan gini loh, sekolah itu kan dulu sudah kita survei bersama-sama dengan Cipta Karya, dengan Dinas Pendidikan, dengan Warung Kepan, Dapeku ya. Yang intinya bahwa itu akan ada relokasi, sehingga pada saat itu akan kita pindah gitu kan ke Kertosowalan ya, Kerto Menanggal. Nah, sehingga ini kan nggak menjadi perhatian gitu kan. Nah, memang itu ada, kalau kita bangun lagi nanti kan jadi double persoalan kan, jadi itu sebenarnya begitu. Sehingga ada, karena banyak sekali ke gedungnya, nah gedung itu betul dikosongin. Nah, sambil nunggu ini gitu loh. Nah, kalau ini udah dipindah nanti kan sudah selesai. Jadi sebenarnya sudah dilakukan seperti itu. Lah ternyata jadi itu nggak ada merja kan nggak ada. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan lama itu. Sedangkan jika memang akan dibangun, pihaknya akan merenovasi secara sederhana karena menurutnya sangat disayangkan jika harus dibangun ulang. Hal ini terkait permasalahan lahan sekolah yang segera dibangun untuk pelebaran jalan. Selain itu, juga akan membuang sia-sia anggaran pembangunan jika dibangun sekarang, namun kemudian akan dirobohkan pula. Jadi prinsipnya bahwa itu sebenarnya bangunan yang digantung ya istilahnya ya. Digantung apa itu ya? Karena mau dibangun lagi itu nanti mau dipakai frontage. Mau nggak dibangun itu ada yang rusak seperti itu, pada saat itu kan seperti itu. Sehingga ada murid bisa dialokasikan pada kelas lain kan gitu kan. Nah ternyata kok seperti ini ya, mungkin diperbaiki gitu kan. Tapi yang jelas bahwa itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena memang posisinya seperti itu waktu ini. Namun di balik masalah direlokasinya sekolah tersebut, beberapa pihak menyayangkan dengan robohnya sekolah tersebut. Karena anggaran pendidikan yang sangat tinggi, sebaiknya dapat mencegah hal seperti ini terjadi, agar proses belajar mengajar tidak terganggu, apalagi mendekati ujian nasional seperti saat ini. Ya, yang lebih memprihatinkan lagi pemirsa, tim dari Newsblog SBO TV mendapatkan fakta yang dinyatakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwasanya ada sekitar belasan ribu sekolah yang mengalami kerusakan. Sekolah yang rusak ini tersebar di seluruh kabupaten serta kota di Jawa Timur, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Terkait robohnya ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri di Surabaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa saat ini sudah ada sekitar 19.740 sekolah yang dinyatakan mengalami kerusakan, serta 4.960 sekolah lembaga. Data tersebut diperoleh dari seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk data rincinya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak dapat menyebutkan secara terperinci, karena setiap saat data tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan. Tingginya sekolah yang mengalami kerusakan terjadi karena beberapa faktor, mulai dari bangunan yang kurang kokoh, serta faktor terbesarnya adalah bencana alam seperti angin maupun banjir. Sedangkan untuk permasalahan anggaran pembangunan ulang sekolah yang roboh, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hanya membantu setiap sekolah yang mengajukan anggaran. Karena jika tidak mengajukan, pihaknya tidak mengetahui apakah sekolah itu mengalami kerusakan atau tidak. Rencananya Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan akan memberikan besaran bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk tiap sekolah. Di samping hal tersebut, setiap Dinas Pendidikan kota maupun kabupaten juga memberikan bantuan yang besarannya tergantung dari kebijakan kota maupun kabupaten. Kita ada 3 kategori. Pertama adalah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dari 3 kategori, dari 19.740 tadi, lembaganya kurang lebih 4.960. Jadi kita menganggap memang banyak yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tetapi di dalam penanganan ini pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, setiap tahun mengeluarkan dana A1 juta kepada 50 sekolah. Namun dengan rusaknya beberapa sekolah yang ada di Jawa Timur, pihaknya berharap agar pembangunan di setiap gedung selalu diperhatikan setiap aspeknya,
mulai dari bahan serta aturan-aturan tertentu, guna mendapatkan bangunan yang kokoh dan kuat.